Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, yang dimana tadi malam ya, setelah di dalam acara Pendeta Manubulu live streaming ya tentang kesaksian murtadin abal-abal odong-odong ini, ternyata setelah saya menelpon itu ada akhi-akhi kita yang lain ya, ada akhi Dewa, ada akhi Cabe, ada akhi siapa nih tadi, aduh, Rangga ya kan. Nah, itu saudara-saudara kita semua rupanya. Barakallah. Nah, di sini kita wajib mewarnai ya, di mana mereka membuat kedustaan-kedustaan yang menghina Islam dan memfitnah-fitnah Islam, maka disitulah kita mesti masuk beramai-ramai ya, agar mereka itu mempunyai efek jera ya, dan kita permalukan atas ucapan-ucapan mereka, atas hinaan-hinaan yang mereka lontarkan kepada Islam. Kita permalukan ganti dengan kitab mereka sendiri, di mana mereka terlalu banyak omong, terlalu banyak celoteh, yang sesungguhnya di kitab mereka sendiri mereka tidak fahami dan mereka sendiri tidak ketahui. Karena saya yakin sekali seperti Manubulu CS dan anak buahnya tidak pernah membaca kitabnya ya. Yang konon katanya mereka selalu bangga dari kejadian hingga wahyu, ternyata mereka itu tidak mengetahui isi kitabnya. Saya yakin mereka belum pernah membaca kitabnya sampai habis. Saya yakin sekali, karena ketika kita menanyakan perihal apa-apa yang menjadi tema di dalam konten-konten mereka, lalu kita pertanyakan dari ayat per ayat, mereka tidak tahu ya. Dan siapa-siapa saja ya yang di-kick, ini dari apologet muslim ya, dari penelpon-penelpon muslim pasti di-kick ya, kecuali Pak Cabe. Nah, kalau Pak Cabe ini beliau kan sabar ya, artinya tidak seperti kami-kami yang sudah terbiasa berapologet, maka kita tahu di mana letak jantung pertahanan mereka ya, yang dapat kita kita tusuk jantung pertahanan mereka langsung tergulai lemas gitu ya. Bahkan yang tadinya tertawa-tertawa ya, itu si Pora itu ya, perempuannya itu tertawa-tertawa, Yusuf Manubulu tertawa-tertawa. Setelah saya menelpon, ternyata langsung berubah wajahnya, dan ditambahi penelpon-penelpon muslim lainnya menangis. Nah, di sini ya kita wajib dan halau mereka ya tentang fitnah-fitnah mereka. Dan untuk kaum muslimin jangan lupa ya, mulai saat ini saya sangat-sangat, barang siapa nanti yang menonton video saya ini ya, yang belum pernah subscribe, tolong di subscribe ya, agar dapat meluas. Dan kami akan memberikan informasi setiap harinya, di mana orang-orang yang memusuhi Islam, yang membenci Islam dapat kami kabarkan setiap hari, dan mereka juga dapat mempunyai efek jera. Karena saat ini para kaum yang memusuhi Islam sedang menancapkan taringnya dan menyuntikkan bisanya untuk umat Islam, supaya umat Islam itu runtuh. Nah, ini maka wajib kita waspadai. Seperti apa keseruan-keseruan dari penelpon-penelpon muslim kita ya, saudara-saudara kita, sangat seru sekali. Mari kita saksikan salto-salto Pendeta Manubulu. Demikian videonya. Nah, artinya ya sudah terputus. Oke, kita ke Rangga Susena. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya,
Ini saya bertanya kepada Ibu Siti Aminah atau kepada Pak Manupulu? Ya, kepada saya boleh. Silakan. Kalau kepada Bu Aminah boleh nggak? Ya, bertanya aja dulu, nanti dijawab. Ya, tadi di awal saya masih ingat mengutip Lukas 2 ayat 11 ya. Bisa ditampilkan nggak ayatnya? Lukas berapa, Pak? Ya, linknya penuh. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya rasa terjemahan ini ada yang bermasalah, yaitu di kata Tuhan itu. Ya, karena ini bukan Theos ya, tapi ini Kurios ya. Bisa bacakan dari bahasa Yunaninya ya. Kurios menurut siapa? Nah, ini bentar. Menurut teks Bizantin, oti etexte umin semeron soter os estin Christos Kurios en polei David. Nah, di sini Kurios ya. Kalau di sini Theos saya setuju kalau itu Tuhan. Karena nanti ada di dalam Kejadian pasal 27 ayat 29 di sini Abraham disebut Kurios. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Bahasa Yunaninya gini di dalam Septuaginta. Kai douleusa tosan soi etne kai proskunesos usin soi arhontes kai ginou Kurios. Nah, di sini Abraham juga Kurios. Nah, Yesus Kurios. Kenapa kok Abraham tidak jadi Tuhan kalau begitu? Ya, gini. Ini gimana Bu Deborah? Sama-sama Kurios kok, yang satunya gini. Tuhan, yang satunya bukan. Gini Mas Rangga, ya, Anda kan bertanya di sini ya. Iya, saya bertanya. Memang itu kan ya, kalimatnya kalimat bertanya itu. Interrogatif ya. Bertanya. Ya, oke, saya sudah kasih kuliah di awal, ya, ini bukan ruang untuk berdebat, ya. Jadi kalau kita jawab, silakan dijawab. Tidak usah memaksakan pendapat. Ya, silakan dijawab karena sama-sama Kurios kok, yang satunya. Ya, mau Kurios kah, mau Kuros kah, mau Kures kah, mau Kurais kah, bagi kami itu tidak urusan dengan kami. Dan harga mati firman Tuhan itu mengatakan Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi silakan firman dalam terjemahan Indonesia. Ya, dalam terjemahan Indonesia Tuhan, kalau dalam bahasa aslinya Tuhan itu. Enggak, itu kan menurut Anda saja. Itu menurut Anda saja. Dengan huruf yang sama. Ya, oke. Kita ke Pak Cabe. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Pak Cabe. Malam Pak. Oke, saya langsung ke pertanyaan. Sebagaimana tema pada malam hari ini, maka pertanyaan saya ke inti tema, yaitu sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan, itu praktisnya atau jelasnya sejak kapan, Pak? Tadi kan sudah dibacakan ayatnya Pak, bahwa sebelum dunia ada dia sudah Tuhan. Dan dalam Yohanes 1 sudah dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 14 firman telah menjadi manusia. Jadi jelas ya bahwa dia adalah Allah, dia satu-satunya Allah, dan dia adalah firman itu sendiri. Makanya kan secara alkitabiah bahwa Yesus itu ada sebelum dunia itu ada. Tadi kan dikatakan seperti itu kan. Ya. Tapi secara historis, kenapa Adam tidak pernah menyebut Tuhan Yesus? Kenapa Abraham tidak pernah menyebut Tuhan Yesus? Kenapa Musa tidak pernah menyebut Tuhan Yesus? Itu yang saya tanya. Karena begini Pak, begini saya jelaskan ya. Di dalam keesaan Allah, dia belum punya nama Pak. Ya, karena dia tidak punya teman, dia tidak punya sekutu, dia tidak punya ipar, dia tidak punya papa, dia tidak punya ibu, apalagi punya adik dan lain-lain.
Di dalam keesaan dia, di dalam kesendirian dia, dia tidak perlu nama. Saya punya nama Yusuf Manubulu, tapi kalau saya lagi sendiri, saya tidak butuh nama, karena tidak ada orang yang perlu panggil saya. Ya, di dalam keesaan Tuhan, di dalam kesendiriannya dia, keesaannya dia, tidak ada temannya yang mengajak kalau di dalam dengan Yahweh. Tidak ada yang mengajak dia, "Wewe, kita main catur dong, sudah lama nggak ketemu. Wewe, kita main volley dong," karena nggak ada teman, nggak ada sekutu, Pak. Dia yang awal, dia yang akhir. Nah, jadi di dalam kealahan, di dalam kebesaran, dalam kemahakuasaan, dia tidak perlu nama. Kapan dia perlu nama? Pada saat dia menjadi manusia. Itu sebabnya Musa pernah bertanya kepada Yang Maha Kuasa atau yang disebut Yahweh di Perjanjian Lama, "Jikalau bangsa Israel bertanya, 'Siapakah namamu?' apa yang harus aku katakan kepada bangsa Israel?" Makanya di situ pada waktu itu Tuhan belum memperkenalkan namanya. Dia berkata, "Katakan, aku adalah aku. Akulah yang berfirman kepada kamu. Akulah yang mengutus engkau kepada mereka." Jadi dia belum punya nama. Nah, Bapak juga mungkin kalau Bapak pernah baca di dalam kitab Kejadian, satu waktu terjadi pergulatan antara Yakub dan Yahweh itu, Yang Maha Kuasa itu. Yakub sempat bertanya juga, "Siapa namamu?" Nah, dia pada waktu itu juga tidak memperkenalkan namanya karena memang dia belum punya nama di situ. Dia bilang, "Apa perlunya engkau bertanya nama? Nama itu ajaib." Nah, nama yang ajaib itu, itulah yang ditulis di dalam kitab Yesaya, dan nama yang ajaib itulah yang diperkenalkan pada waktu dia turun ke dalam dunia. Kenapa? Karena dia menjadi banyak. Menjadi manusia, Pak. Jadi dia harus punya nama, karena tidak mungkin Maria waktu bicara sama Tuhan Yesus pakai bahasa pantomim. Dia harus berbicara, Maria harus panggil nama, dan itulah nama yang diberikan oleh dia sendiri, oleh Bapa itu kepada Tuhan Yesus waktu dia turun ke dalam dunia. Nah, dia akan diberi nama Yesus Kristus. Gitu, Pak. Jadi kenapa Musa tidak memanggil nama? Karena memang belum ada nama di situ. Karena di surga begini, Pak. Begini saya jelaskan ya supaya penjelasannya lebih mantap. Di surga tidak ada pembuatan sertifikat. Nama itu dibutuhkan karena banyak sertifikat yang harus diterbitkan, makanya butuh nama. Di surga tidak ada pembuatan KTP karena dia sah. Nama itu dibutuhkan karena pembuatan KTP di sekolah, sertifikat, ijazah, terus apa lagi? Paspor, SIM. Itulah yang butuh nama. Kalau di surga tidak butuh nama, Pak, karena dia Allah, dia yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Nah, satu lagi yang saya perlu tambahkan supaya kita menjadi jelas semua, Tuhan itu yang Maha Kuasa, tidak mungkin dia waktu berinteraksi dengan manusia, kita memanggil dia dengan memanggil nama. Itu sangat tidak sopan, Pak. Ya, praktisnya nama diperlukan ketika Tuhan itu turun menjadi manusia. Turun ke dalam dunia, dan menjadi manusia, dan menjadi banyak. Karena ada di antara manusia yang lain. Terus tadi dalam awal-awal presentasi ini dikatakan bahwa memang Yesus itu tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai akulah Tuhan, tidak pernah seperti itu. Tapi itu adalah perkataan orang lain, dan perkataan orang lain itulah yang perlu dipercaya. Nah, betul. Pada waktu itu murid-muridnya Yesus itu kan mengatakan bahwa dia Tuhan. Sementara orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi, Kaisar Romawi kan mengatakan dia bukan Tuhan. Nah, kan sama-sama kata orang gitu, Pak. Terus kira-kira punya apa ya, nilai kebenaran yang sama ada antara kata-kata orang Romawi yang mengatakan dia bukan Tuhan dan kata-kata
murid Yesus yang mengatakan dia Tuhan itu punya nilai kebenaran yang sama enggak? Atau kekuatan yang sama apa tidak? Oh, kekuatannya pasti berbeda, Pak. Kekuatannya berbeda, nilainya pasti tidak sama. Karena kita tahu bersama bahwa dunia ini sudah dikuasai setan, ya. Jadi orang yang bisa memanggil Tuhan, Tuhan Yesus, itu hanya orang yang dipilih, yang dijamah oleh Roh Kudus. Itu dijelaskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi beda, Pak. Ya, maksudnya kan tadi dijelaskan bahwa Yesus tidak pernah mendeklarasikan diri, tetapi itu dari kata orang lain yang kita justru lebih percaya pada kata orang lain daripada perkataan kita sendiri yang tidak bisa diuji. Itu perkataan orang lain lebih bisa lebih valid, lebih bisa dipercaya. Namun demikian kan ada dua sisi yang saya katakan tadi. Murid-murid Yesus itu semuanya mengatakan dia Tuhan. Tetapi pemerintah pada saat itu dan masyarakat Yunani pada umumnya mengatakan dia itu bukan Tuhan. Sehingga mereka tahu Yesus sampai dihukum atau disalib itu kan karena mereka menganggap bukan Tuhan. Betul. Ya. Jadi ya itu kan berarti dua pandangan yang sama-sama kuat. Maka maksud saya sejauh mana kekuatan antara yang mengatakan Tuhan dan yang mengatakan bukan Tuhan itu? Jadi begini, Pak, orang yang mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengalaminya, Pak. Orang-orang yang mengalaminya, sama dengan Thomas. Thomas adalah orang tadinya yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi begitu dia melihat sendiri dan memegang bekas lubang paku, dia dengan begitu tegas menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi orang yang mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan itu harus mengalami dulu, Pak. Oh ya. Dulu saya juga begitu. Saya dulu tidak pernah yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nggak pernah yakin saya. Ya, makanya dulu juga saya sendiri 95% saya hampir masuk Islam, Pak, waktu itu. Ya. Karena saya tidak pernah yakin dengan ini. Sampai pada waktu tahun 85 Tuhan secara pribadi menampakkan diri kepada saya dan saya memegang tangannya langsung. Saya mencucukkan tangan saya di lubang paku yang pernah dipakukan di tangan Tuhan Yesus. Nah, dari situlah membuat saya jadi mengerti, jadi tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Gitu, Pak Cabe. Ya. Intinya begini, saya punya dua pandangan yang menurut saya masih 50-50. Artinya orang yang mengatakan Tuhan Yesus itu belum tentu salah, orang yang mengatakan Yesus Tuhan juga belum tentu benar. Maka saya punya 50-50. Namun saya ingin masuk ke ranah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian dia membuat karya penyelamatan dengan mati di kayu salib. Ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah penyelamatan itu adalah penyelamatan manusia berdosa di dunia, ataukah dunia dan akhirat yang diselamatkan? Gitu. Ya, penyelamatan itu dikerjakan sebagai penebusan dosa. Karena manusia itu kan ada di dalam tangan iblis, Pak, di dalam kekuasaan iblis. Makanya Tuhan Yesus itu harus mati sebagai orang benar, sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dia harus mati dulu supaya dia bisa menebus. Karena kalau Tuhan Yesus orang berdosa, dia tidak bisa tebus. Kalau kita orang punya hutang, bagaimana mungkin kita bisa bayarin hutangnya orang lain? Kita harus bebas hutang dulu, baru kita bisa membayarin hutang orang lain. Kita bisa menebus. Nah, Tuhan Yesus itu dia tidak berdosa, dia harus mati supaya manusia bisa ditebus. Manusia itu kan, banyak orang berkata begini,
Kan kita bisa datang langsung kepada Tuhan untuk minta ampun dosa kita. Nah, kita harus ingat, manusia ini selama belum ditebus Tuhan, mereka masih ada di dalam kekuasaan iblis. Itu sebabnya manusia dari kecil itu sudah pintar berbohong. Gitu, Pak. Jadi perlu sekali penebusan dosa. Tanpa penebusan dosa manusia tidak mungkin bisa selamat, karena manusia dari kecil sudah pandai berbohong. Ya, pandai emosi, amarah, dan lain-lain gitu. Munafik. Saya bisa mengikuti alur itu. Namun yang saya tanyakan begini, yang diselamatkan itu adalah kedagingnya di dunia, ataukah juga selamat dunia akhirat? Di akhirat juga diselamatkan oleh penebusan dari Yesus itu. Oh, oke, gini. Mungkin lebih juga gini, kisah gini. Ya, jadi kalau di akhirat, Pak, di akhirat sudah tidak perlu diselamatkan, Pak. Kita sudah ke akhirat, bagaimana perlu diselamatkan lagi? Yang perlu diselamatkan manusia yang selama masih ada di dalam dunia. Kalau sudah di akhirat itu sudah surga, Pak. Sudah, manusia sudah hidup bahagia bersama Tuhan. Itu Pak Cabe. Jadi penebusan yang dilakukan itu penebusan di dalam dunia. Ya, nah itu maksud saya begitu. Kan penebusan di dalam dunia dengan karena dosa-dosa manusia, Yesus itu pikul salib, mulai pikul salib sampai di salib dan mati di kayu salib, itu untuk penebusannya. Nah itu kan sebagai penebusan kesalahan manusia di dunia. Dan sedangkan di akhirat, karena upah dosa itu adalah maut, apakah Yesus juga berarti di neraka untuk menebus dosa-dosa manusia agar tidak manusia yang dosa itu tidak masuk ke neraka atau tidak binasa? Itu arah pertanyaan saya. Pertanyaannya kurang jelas, Pak. Gimana, Pak? Apakah kalau di dunia Yesus menebusnya dengan pikul salib dan mati di kayu salib? Itu untuk penebusan kesalahan atau dosa-dosa manusia di dunia. Nah, sedangkan kesalahan manusia itu seharusnya upah dosa dari manusia kan maut, harus ke neraka. Nah, di sini apakah Yesus juga menebus kesalahan manusia? Artinya menggantikan dosa-dosa manusia itu juga ke neraka juga, Yesus. Oh, kalau di neraka sudah tidak ada penebusan dosa, Pak. Kalau ada penebusan dosa di neraka, Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Enggak, maksudnya gini, apakah Yesus juga menggantikan manusia berdosa itu untuk masuk neraka? Maksud saya begini. Oh iya, dia dibawa ke alam maut selama 3 hari. Berarti Yesus juga masuk ke neraka untuk menggantikan dosa-dosa manusia itu, menebus dosa-dosa manusia. Betul. Oke, Pak. Selama 3 hari dia ada di alam maut, Pak. Oke, Pak, terima kasih, itu saja mungkin bisa untuk yang pastinya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Oke, kita ke Mahadewa. Baik, Pak Yusuf. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang. Ya, selamat malam, Pak, di sini. Oh, malam di sana ya, Pak ya? Oh. Iya. Saya bertanya ke siapa, Pak? Ke Bapak atau ke Ibu Siti ini? Silakan aja, Pak. Pertanyaannya diajukan aja. Bapak posisi di mana nih? Saya di Amerika ini, Pak. Di Amerika. Oh ya, silakan. Ini, Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah ayat Kejadian 8 ayat 21 itu, Pak. Ya. Bisa tolong dibacakan, Bu? Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya, Pak ya? Ya. Oke. Yang judul apa rekomnya tulah keempat lalat pikat itu ya, Pak ya? Bukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Bentar, salah, Pak, salah. Sorry.
Oke. Kejadian 8 ayat 21. Oke, oh ini ya. Air bah surut ya Pak ya. Bukan. Ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum. Iya, kan perikopnya kan air bah surut, Pak. Jadi jangan mencomot ayat. Itu loh. Baik. Ya, 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terus? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Kan dalam hati, Pak. Iya, yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicatat ayatnya ada? Ya, jadi begini Pak Mahadewa, Bapak Kristen apa Islam Pak? Saya Muslim Pak. Oke. Jadi itulah ajaibnya Tuhan Yesus, ya. Oh, ajaib. Itulah hebatnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu berfungsi menjadi tiga fungsi. Ada fungsi Roh Kudus Pak. Roh Kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu. Terus? Gitu Pak. Ya. Tidak ini Pak. Di sini bunyinya jelas Pak, dijelaskan di sini. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ketika Tuhan berfirman Pak, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan ya, kita sebagai manusia saja Pak, sebagai manusia saja Pak, ketika kita berbicara dalam hati, tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar. Bapak berbicara dalam hati, saya tidak mungkin mendengar Pak. Mau setinggi apapun orang itu, mau sesakti apapun dia, baik itu seperti Angling Dharma ataupun Brahma Kumbara, ini tidak akan sanggup Pak untuk mendengar ketika Tuhan berfirman dalam hati. Begini Pak Mahadewa, itu kan kalau menurut logika manusia, menurut akal manusia. Tapi kalau menurut cara kerja Tuhan yang tidak terbatas, segala sesuatu itu mungkin. Tuhan itu satu, tapi dia tiga fungsi. Ada fungsi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itu. Makanya lantas yang siapa yang itu, Pak? Siapa yang mendengarkan begini? Siapa yang mengerti apa yang ada di dalam roh kita? Ya, roh kita sendiri. Nah, Roh Kudus itulah yang berbicara kepada Musa. Makanya Musa tulis itu. Musa tulis di dalam sebuah kitab. Itulah kitab Kejadian. Terus? Ya seperti itu Pak. Tidak Pak. Makanya saya beritahu begini. Gini penjelasannya begini ya. Itulah di dalam kekristenan itu sangat sempurna Pak. Makanya ada tiga fungsi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tidak menanyakan itu, Pak. Saya tidak menanyakan fungsi itu, Pak. Ya, begini, Pak. Tolong, kalau saya lagi jelaskan, tolong Bapak diam dulu ya, supaya Bapak bisa paham. Silakan. Baik. Oke. Silakan. Kitab Kejadian itu ditulis setelah 2500 tahun dari manusia pertama. Ya, ditulis oleh Musa. Siapa yang memberitahu kepada Musa tentang kejadian di Taman Eden dengan manusia pertama? Yaitu juga Roh Kudus. Makanya di dalam kekristenan itu ada tiga fungsi. Ada fungsi Bapa, fungsi Anak, dan fungsi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada hamba-hambanya cerita yang sebenarnya gitu loh. Lantas pada saat Tuhan berfirman dalam hati, apakah Nabi Musa bisa mendengarkan itu, Pak? Nabi Musa tidak mendengarkan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam Allah itu sendiri, dia yang mengerti, dialah yang jelaskan kepada Musa. Di sini tidak ada penjelasan Roh Kudus, Pak. Di sini, Pak. Jadi Bapak jangan ngarang cerita. Di sini nggak usah ngarang cerita, Bapak. Di sini jelas disebutkan, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Sebentar, Pak. Diam dulu. Bapak jangan memaksakan otak Bapak di sini. Bapak kan bertanya, saya jelaskan. Bapak kalau tidak percaya, ya Bapak silakan keluar dari link ini. Bukan tidak percaya, Pak. Justru di sinilah. Ya, artinya demikian tadi kamu Muslimin.
ternyata mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan perempuan ini, si Pora ini, ya, ternyata dia adalah seorang admin dari apologet rumah Kristen, ya, yang acap kali mengfitnah Islam, mengatakan bahwasanya Islam itu agama selangkangan lah segala macam, ajaran selangkangan lah segala macam. Saya pernah melihat videonya kala itu, jadi tapi sudah direspon oleh saudara-saudara kita yang lain, ya, Muslim yang lain, maka saya pun tidak merespon. Nah, untuk hari ini kita akan tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita lebih pandai daripada mereka. Di dalam kekristenan jarang sekali mereka yang dapat mengetahui bahasa Hebrew, ya, ataupun bahasa Yunani. Tapi di dalam Islam lengkap. Ada yang pandai berbahasa Hebrew, ada yang pandai berbahasa Yunani, dan ada pula yang pandai berbahasa Arab. Maka lengkap, ya. Teks asli umat Islam menguasai, ya, dari semua Muslim mempunyai skillnya masing-masing, ya. Kalau saya memang murid dari mereka, ya, dari beliau-beliau. Namun saya dapatlah untuk, biarpun tidak banyak ilmu saya, tapi ya kalaupun untuk membuat mereka terkapar, ya, insya Allah saya tidak akan pernah kesulitan. Karena sesungguhnya apa? Di dalam kitab mereka tidak ada kebenaran di sana. Dan di dalam perjanjian baru itu pun, ya, hanya 18% saja yang benar, yang dianggap masih benar perkataan Yesus alaihissalam. Yang lainnya zong, ya, alias karangan manusia, ya. Karena seperti Wahyu itu mimpi Johannes, ya, di Pulau Patmos itu dulunya tidak diterima oleh bapak-bapak gereja, ya. Terus surat-surat Paulus, ya, surat menyurat ini dijadikan bagian dari kitab suci. Jadi sangat pokoknya mudah untuk membuat mereka terkapar dengan kitab mereka sendiri. Pokoknya tetap belajar dan jangan jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk belajar. Mari kita rapatkan barisan umat Islam. Kita hidupkan perekonomian umat agar menjauhkan dari kekafiran, ya, dan kita saling dukung-mendukung, saling support-mensupport, ya, karena sesungguhnya Muslim adalah saudara. Sesama Muslim itu adalah saudara. Mau dia berkulit hitam, mau dia berkulit putih, mau dia berkulit belang-belang, abu-abu, segala macamnya, asalkan dia Muslim, kita bersaudara. Sakit satu, maka sakitlah semua, ya. Itu kata Rasulullah. Maka rapatkan barisan, ya, eratkan tali persaudaraan sesama Muslim, rapatkan ikat erat tali ukhuwah Islamiyah, ya, agar kita kuat di hari depan, insyaallah. Dan semoga Allah merahmati kita semua, insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.